Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan 4 ayat dari Amsal 14 yang membicarakan buah nyata dari hikmat dan kebodohan. Saudara-saudara, Amsal ini menunjukkan bahwa hikmat bukan sekedar berpikir benar, tetapi juga merancang kebaikan, bekerja dengan jujur, dan berkata benar. Mari kita lihat sama-sama. Karena itu, mari kita membaca dari Amsal 14, ayat 22 sampai dengan 25. Tidak sesatkah orang yang merancangkan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Saudara, mari saat ini kita membayangkan 2 orang di depan kita. Yang satu sedang duduk diam, memikirkan cara untuk menipu rekan bisnisnya. Ia terlihat sangat serius, penuh dengan rencana yang tidak baik. Yang satu lagi duduk sambil menuliskan ide-ide bagaimana bisa membantu tetangganya yang sedang kesusahan, merancang cara memperbaiki suasana tim kerjanya. Dua-duanya merancangkan sesuatu, tetapi yang satu untuk kejahatan, sesuatu yang tidak baik, dan yang satu lagi untuk sesuatu yang baik, kedamaian. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan. Motivasi dan arah hati kita sudah diperhitungkan di hadapannya. Mari kita melihat ayat yang ke-22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Merencanakan, menunjukkan bahwa kejahatan dan kebaikan sama-sama butuh niat dan proses. Orang yang hidup dalam kebodohan sering berpikir, selama aku tidak berbuat jahat, aku baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa merencanakan yang jahat pun sudah dosa, sesat, tidak benar. Sebaliknya, orang yang merencanakan sesuatu yang damai, Tuhan janjikan kasih dan kesetiaan. 2 karakter dari Tuhan sendiri, Hesed dan Emet, akan menyertai mereka. Orang bijak tidak akan hidup dengan reaktif, tetapi dengan proaktif. Untuk apa? Menciptakan kedamaian, kebaikan, suasana yang penuh kasih. Lalu ayat 23 melanjutkan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ini berbicara soal kontras antara kerja nyata dan omong kosong. Cuman ngomong-ngomong saja. Banyak orang pandai berbicara, janji besar, motivasi tinggi, visi yang muluk. Tetapi jika tidak diwujudkan dalam tindakan, itu akan berakhir dengan kekecewaan dan kerugian. Dan Amsal mendorong kita untuk bisa menjadi pekerja, bukan hanya menjadi penghayal. Menghayal, bermimpi itu baik, tetapi kalau tidak diwujudkan, maka semua akan sia-sia percuma. Contoh, mungkin ada pelayan yang banyak memiliki rencana, mau ini, mau itu, dan banyak sekali. Tapi tidak ada pelaksana. Maka akan stagnan, akan tetap seperti itu. Begitu juga iman, yang hanya diucapkan tapi tidak disertai dengan tindakan. Maka itu iman yang mati, sia-sia. Di ayat yang ke-24, dikatakan mahkota orang bijak adalah kepintarannya,
Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Mahkota menunjukkan kehormatan dan otoritas. Orang bijak dihormati bukan karena gelarnya, tetapi karena hidupnya yang mencerminkan hikmat di dalam keputusan, dalam sikapnya, di dalam tanggung jawabnya. Sebaliknya, orang yang bebal mencoba untuk tampil hebat, terlihat keren, tetapi yang tampak hanyalah kebodohannya. Ia mungkin berusaha menutupi ketidakmampuannya dengan banyak berbicara atau pencitraan. Tetapi waktu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan ayat ke-25 dikatakan, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Saksi yang benar bukan hanya berkata jujur, tetapi akan menyelamatkan. Perkataan yang sesuai kebenaran membawa keadilan, membela yang lemah, menegur yang salah. Sebaliknya, kebohongan itu akan menghancurkan reputasi, kepercayaan, bahkan jiwa seseorang. Di zaman informasi yang cepat dan banyaknya berita palsu, kejujuran adalah bagian dari kesaksian iman. Karena itu mari kita hidup dengan jujur. Saudara, mari saat ini kita boleh merenung dan bertanya kepada diri kita, apakah saya merancangkan damai atau saya hanya bereaksi secara emosional? Apakah saya lebih banyak berbicara, tetapi kita tidak bekerja? Apakah perkataan saya membawa kejelasan, kedamaian, keselamatan, atau justru perkataan saya adalah perkataan yang menipu? Karena itu mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya hidup kita menghasilkan buah yang benar di dalam kehidupan kita. Buah damai, ya. Ada kerja yang benar-benar nyata, dan kesaksian yang menyelamatkan. Saudara, hikmat bukan teori, tetapi tindakan. Biarlah hidup kita hari ini merencanakan hal yang baik, damai, bukan drama. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan berbicaralah dengan jujur. Karena orang bijak bukan hanya dikenal dari apa yang dikatakan, tetapi dari buah yang ia hasilkan. Rancanglah damai, hiduplah jujur, bekerjalah sungguh, itulah mahkota orang bijak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh hidup dengan benar. Kami merancangkan kedamaian, sama seperti Engkau yang merancangkan kedamaian untuk setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak merencanakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, untuk mungkin orang-orang yang kami tidak sukai. Ampuni kami Tuhan kalau ada di antara kami yang demikian. Biarlah kami boleh merancangkan apa yang damai. Biarlah setiap kami Tuhan bukan hanya berbicara. Kami hanya bisa menyuruh, kami hanya bisa ngomong. Tapi biarlah setiap kami juga boleh terlibat, ambil bagian, kami boleh bekerja, melakukan sesuatu. Ada tindakan nyata dalam hidup setiap kami. Dan kami semua boleh berkata dengan jujur. Tolonglah kami Tuhan, supaya hikmat itu benar-benar nyata di dalam tindakan setiap kami. Pakailah kami Tuhan, untuk boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.